Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-354 ini didukung oleh para pemain Sono Sukiyakso sebagai Empu Lunggah, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Meisin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu sudah tidak memperdulikan lagi keselamatan dirinya. Tanpa ragu-ragu, dia menerobos memasuki terowongan yang terus-menerus mengeluarkan asap keputih-putihan. Dia menyusuri terowongan yang dinding-dindingnya terdiri dari batu-batuan gunung yang keras. Setelah kurang lebih 20 langkah, Arya Kamandanu berhenti. Dia tersentak. Di hadapannya telah duduk seorang laki-laki tua. Perlahan-lahan Arya Kamandanu mendekati laki-laki tua itu. Silahkan duduk, Gen. Bapak Lunggah. Silahkan duduk. Marilah kita bicara. Saya lihat keadaan Angger Kamandanu sekarang ini sedang sangat gawat. Marilah kita bicara panjang lebar, supaya keadaan Angger menjadi tenang kembali. Arya Kamandanu ragu-ragu mendengar perkataan Empu Lunggah. Dia sangat menghormati orang tua itu, walaupun dia belum yakin bahwa orang tua yang duduk di depannya adalah benar-benar Empu Lunggah. Namun begitu dia menuruti perkataannya, Arya Kamandanu segera duduk bersila di depan Empu Lunggah. Setelah Angger Kamandanu pergi meninggalkan desa Kedung Beluk, saya tiba-tiba menjadi sangat menyesal. Saya benar-benar menyesal telah menuturkan sebuah cerita dongeng kepada Angger.
Setelah saya pikir-pikir kembali, saya semakin merasa bahwa sikap saya kurang bijaksana. Itulah sebabnya, Nger, saya buru-buru meninggalkan Kedung Peluk untuk menyusul Angger Kamandanu. Maksud Bapak Lunggah tentang dongengan ular naga Puspakresna? Benar, Nger. Saya menyesal sekali telah menuturkan dongengan itu kepada Angger. Saya merasa seperti telah memberikan pisau yang sangat tajam, yang akhirnya dipakai untuk bermain-main oleh cucu saya sendiri. Bukankah hal itu sangat berbahaya? Sudahlah, Nger. Lebih baik Angger Kamandanu segera melupakan dongengan itu. Tapi Bapak Lunggah, sekarang ini saya mulai percaya bahwa dongengan tentang ular naga Puspakresna bukanlah dongengan biasa. Maksud saya, dongengan yang hanya pantas untuk dihayalkan. Sudahlah, Nger, sudahlah. Anggap saja dongengan itu tidak pernah ada. Lupakan saja semuanya. Ini demi keselamatanmu, Nger. Tidak, Bapak Lunggah. Saya tidak mungkin melupakannya begitu saja. Saya banyak menemui peristiwa-peristiwa aneh dalam perjalanan saya. Beberapa kali saya telah bertemu dengan ular naga Puspakresna yang telah merubah wujudnya menjadi manusia. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Dia merubah wujudnya menjadi seorang petani aneh di tengah sawah. Dia juga mampu merubah wujudnya menjadi seorang gembala atau bocah angon. Kemudian dia mampu merubah wujudnya menjadi anak gadis kepala desa Kali Selikur. Bahkan dia mampu merubah wujudnya menjadi sahabat saya, Sakawuni. Maaf, Bapak Lunggah. Mengapa Bapak tertawa? Apa yang baru saja saya katakan adalah benar-benar suatu kenyataan. Saya tidak berdusta. Dengar, Nger, dengar. Semua yang Angger Kamandanu alami di tengah perjalanan tentang perwujudan dari ular naga Puspakresna adalah pancaran daripada khayalan-khayalan Angger Kamandanu sendiri. Semua itu tidak pernah ada. Angger Kamandanu terlalu tercekam oleh mimpi itu. Mimpi itu telah benar-benar melekat di langit-langit ingatan Angger. Itulah sebabnya Angger Kamandanu mempunyai daya khayal yang luar biasa. Sehingga seolah-olah khayalan itu berubah menjadi kenyataan. Maaf, Bapak Lunggah. Saya menjadi semakin tidak mengerti sekarang. Begini, Nger. Khayalan atau gambaran pikiran itu, jika dibarengi suatu keyakinan, maka dia akan nampak sebagai suatu kenyataan. Dia akan benar-benar muncul di hadapan kita seperti apa yang kita khayalkan. Tapi sebenarnya semua itu khayalan-khayalan belaka. Khayalan yang tiada artinya. Suatu saat nanti, khayalan seperti itu akan lenyap dengan sendirinya, Nger. Angger Kamandanu tidak perlu merisaukannya. Sudahlah, percayalah pada perkataan saya, orang tua ini. Sekali lagi saya katakan kepada Angger bahwa saya menyesal sekali karena telah menceritakan dongengan yang tiada artinya kepada Angger. Dongengan seperti itu hanyalah akan merusak pikiran sehat. Karena itu, Nger, sebaiknya Angger melupakannya. Maaf, Bapak Lunggah. Saya mohon maaf kalau sekiranya sikap saya kurang berkenan di hati Bapak Lunggah. Tapi sungguh-sungguh saya tidak bisa menerima perkataan Bapak. Saya tidak bisa mempercayai perkataan Bapak Lunggah. Saya tetap menganggap bahwa ular naga Puspakresna memang ada. Jangan, Nger. Jangan teruskan khayalan-khayalan seperti itu. Hal itu bisa merusak diri Angger Kamandanu. Lebih baik Angger Kamandanu mengurungkan niat untuk memburu khayalan-khayalan yang tidak pernah ada. Lebih baik Angger Kamandanu segera kembali ke Majapahit untuk menunaikan tugas-tugas Angger sebagai prajurit. Setelah Angger pergi dari desa Kedung Peluk, Nini Sakawuni segera kembali ke Majapahit. Saya kira sekarang ini Nini Sakawuni menunggu Angger di Majapahit. Tidak, Bapak Lunggah. Saya tidak bisa mempercayai perkataan Bapak. Sekarang ini niat saya hanya satu. Memburu ular naga Puspakresna. Memburunya dan mengajaknya bertarung. Saya sudah hampir sampai di ujung jalan. Saya tidak akan mundur. Maaf, Bapak Lunggah. Ada apa, Nger? Tunggu, Nger. Tunggu dulu.
Apa yang Angger inginkan? Saya tidak lagi percaya padamu. Hah? Kau bukan Pulungga. Kau pun tidak lebih dari penjelmaan siluman itu. Oh, aduh, Ger. Mengapa bisa jadi begini? Lihat baik-baik. Saya tahu siapa dirimu. Kau boleh mengaku-ngaku sebagai Pulungga, tapi aku tidak akan percaya begitu saja. Aku akan membuktikan bahwa kau sebenarnya bukan Pulungga. Tunggu. Semula Arya Kamandanu memang sudah hampir mempercayai perkataan Pulungga, tapi mendadak dia sempat menangkap cahaya kemerah-merahan. Cahaya sepasang mata ular naga Puspa Kresna yang memancar dari pandangan mata orang tua itu. Karena itu dia segera yakin bahwa Pulungga yang duduk di hadapannya adalah juga penjelmaan dari ular siluman. Arya Kamandanu terus memburu. Dia menerjang dengan garang. Pulungga menjadi kerepotan. Suatu saat, Arya Kamandanu mendapat kesempatan baik, dan kesempatan itu dipergunakan untuk menyambar jubah orang tua itu. Nah, apa katamu sekarang? Apakah kau masih juga mengaku-ngaku sebagai Pulungga? Lihat, aku sudah berhasil menjambar jubahmu, dan aku lihat ada noda hitam melekat di pundak kirimu. Kau bukan Pulungga. Kau adalah ular siluman itu. Bagus. Hebat sekali kau, Kamandanu. Bagus. Aku senang berhadapan dengan laki-laki seperti dirimu. Baik. Sekarang mari kita lanjutkan bertarung. Kembali mereka bertarung dengan sengitnya. Arya Kamandanu terus berusaha menggempur Pulungga Gadungan. Dia sama sekali tidak memberi kesempatan lawannya untuk menghindar ataupun menangkis. Sodokan-sodokannya, tendangan-tendangan maupun jotosan-jotosannya secara bergantian menerpa tubuh lawannya. Beberapa jurus telah berlalu. Pulungga Gadungan kelihatannya semakin keteter. Suatu saat dia lengah dan Arya Kamandanu berhasil menyerangkan tendangannya ke arah ulu hatinya. Pulungga Gadungan terjajar ke belakang. Mulutnya meringis-ringis menahan kesakitan. Dan pada saat selanjutnya, secepat kilat Pulungga Gadungan melompat dan berusaha untuk kabur. Arya Kamandanu tersentak kaget. Hai! Jangan lari! Awas! Jangan lari! Arya Kamandanu terus memburu lawannya. Dia mengejar Pulungga yang berlari menyusuri sebuah lorong panjang. Beberapa kali kaki Arya Kamandanu terantuk batu padas dan hampir saja tubuhnya terpelanting jatuh. Setelah beberapa puluh langkah berlari-lari menyusuri lorong, akhirnya Arya Kamandanu tiba di ujung lorong. Dia segera berhenti. Di depannya terhampar sebuah lapangan yang cukup luas. Arya Kamandanu menengok ke kiri ke kanan. Matanya liar menatap ke sana kemari, mencari buruannya yang hilang. Tiba-tiba dia melihat sesuatu di tengah-tengah lapangan. Sesuatu itu mirip seseorang yang tengah duduk menghadap ke belakang. Tapi jelas dia bukan Pulungga Gadungan. Arya Kamandanu melangkah dengan hati-hati. Setelah kurang lebih jaraknya tinggal 3 tindak, Arya Kamandanu berhenti. Mendadak sesuatu itu bergerak membalikan tubuhnya. Kurang ajar. Siluman keparat. Sekarang kau merubah wujud menjadi seekor macan. Kau pikir aku takut menghadapi harimau? Ayo, majulah. Tidak bakalannya aku mundur barang sekali. Ayo,
Mengapa kau masih diam? Majulah, terkamlah aku. Apa yang kau tunggu? Inilah aku lawanmu. Marilah kita bertarung sampai mati. Dengar, hai siluman, sekalipun kau rubah wujudmu menjadi Batara Siwa, aku tidak bakalan yang mengurungkan niatku. Ya, 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 ya. Arya Kamandanu sama sekali tidak gentar menghadapi harimau jadi-jadian itu. Harimau loreng yang ukurannya cukup besar itu pun segera menyerang. Dia menyergap dengan garang. Beberapa kali Arya Kamandanu hampir saja terkena samparan kuku-kuku harimau yang tajam. Harimau itu semakin kelihatan geram melihat beberapa kali serangannya menerpa ruangan kosong. Bahkan beberapa kali Arya Kamandanu sempat membalas dengan menyerangkan pukulan-pukulannya. Suatu saat Arya Kamandanu berhasil menubruk harimau dari belakang. Kemudian secepat kilat mengirimkan pukulan kanannya ke arah kepala harimau. Begitu kepalanya terkena samparan pukulan Arya Kamandanu, harimau itu mengaum dengan kerasnya. Mendadak tubuhnya berubah menjadi asap tipis. Asap itu pun kemudian berpencaran kemana-mana. Tapi Arya Kamandanu sangat terkejut begitu melihat di balik asap muncul sebongkah batu hitam yang sangat besar. Semula dia benar-benar mengira bahwa perwujudan itu adalah batu hitam. Tapi buru-buru dia melompat mundur ketika batu hitam yang tingginya lebih dari 8 depa itu bergerak maju ke depan. Kali ini Arya Kamandanu terpaksa menghadapi gajah jadi-jadian. Ukuran gajah itu sangat besar dan tubuhnya sangat keras. Binatang itu bagaikan sebongkah batu hitam yang tiba-tiba menjadi hidup dan bermaksud membunuhnya. Belalainya menyambar ke kiri ke kanan. Sekali waktu menghantam batu-batuan hingga hancur berantakan. Kali ini Arya Kamandanu benar-benar harus berhati-hati kalau tidak ingin tubuhnya lumat dihantam belalai gajah. Tapi dengan menggunakan aji seipi anginnya, Arya Kamandanu selalu berhasil menghindari sambaran-sambaran belalai gajah. Kadangkala dia melompat ke atas bongkah batu, kemudian melompat ke arah batu yang lain, dan bahkan beberapa kali dia melompat di atas punggung gajah sambil menyerangkan pukulannya. Suatu ketika Arya Kamandanu menggiring gajah agar mau bertarung di bawah sebuah lereng batu yang terjal. Gajah jadi-jadian yang sudah mengamuk seperti kesetanan itu segera memburu Arya Kamandanu. Akhirnya, gajah jadi-jadian itu terpancing juga. Sekarang mereka bertarung di bawah sebuah lereng batu yang terjal. Di atas lereng nampak sebongkah batu yang cukup besar, yang barangkali besarnya tidak kalah dengan rumah kepala desa. Suatu saat gajah itu menghantamkan belalainya ke arah tubuh Arya Kamandanu. Arya Kamandanu segera melenting ke atas, berjumpalitan di udara, dan belalai gajah menghantam sebongkah batu hingga hancur berantakan.
Arya Kamandanu melompat ke sebuah batu hitam yang cukup tinggi. Dan dia melihat lereng batu runtuh menimpa gajah. Gajah itu meraung-raung kesakitan. Sebongkah batu hitam menimpa tepat di kepalanya. Mendadak, perwujudan gajah berubah menjadi asap. Dan asap putih itu pun lagi-lagi berpencaran kemana-mana. Arya Kamandanu merasa lega, karena kali ini pun dia mampu merobohkan lawannya. Sesaat lamanya dia duduk termangu di atas sebongkah batu. Dan pada saat berikutnya, telinganya menangkap teriakan seorang wanita. Tolong! 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 Tolonglah aku! Oh, aku seperti mengenal suara itu. Mesin! 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 Buru-buru Arya Kamandanu bangkit. Dia segera memburu ke arah suara itu. Suara itu datangnya dari balik punggung bukit. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami Arya Kamandanu di lereng bukit Mahabhairawi? Dan benarkah suara itu adalah suara